Car Vlog. Gue masih di IMS 2019 dan gue lagi ada di samping boothnya Blitz. Buat kalian yang udah sempet nonton, Blitz itu adalah mobil karya anak bangsa. Ini adalah mobil listrik yang dikonsepkan untuk off-road. Ini adalah kreasi yang pertama diadakan oleh ketua yayasannya Universitas Budi Luhur, Pak Kasih Hanggoro. Beliau itu memang bukan saja pencinta untuk olahraga motorsport ya, seperti misalnya motor atau mobil, tapi juga memang punya sebuah obsesi untuk bisa membuat sebuah kendaraan listrik karya anak bangsa yang nanti memang bisa bermanfaat untuk semua orang. Nah, karena beliau juga udah sempat ikutan Dakar juga, akhirnya beliau tertantang gimana caranya anak bangsa ini bisa bikin mobil listrik yang nantinya bisa bertanding di rally Dakar. Nah, maka dari itu akhirnya Pak Kasih Hanggoro itu dari Universitas Budi Luhur beberapa tahun yang lalu mengajak ITS berkolaborasi membuat mobil listrik off-road yang bernama Blitz. Akhirnya Blitz itu dipakai dulu, nggak langsung untuk balap, tapi untuk keliling Indonesia, untuk uji ketahanannya. Nah, nama acaranya itu PLN Blitz Explore Indonesia dan udah cukup sukses untuk muter-muter sampai ribuan kilometer. Berikutnya, dikembangkanlah sebuah mobil baru yang bernama Neo Blitz. Kali ini Universitas Budi Luhur mencoba untuk lebih mengembangkan lagi, lebih banyak lagi pihak yang diajak kolaborasi, dan kali ini Neo Blitz itu kolaborasi antara Budi Luhur dengan LIPI Bandung. Nah, sekarang kita karena udah ada di sebelahnya, kita bakal lihat lebih jauh mobilnya, dan ini nanti sore juga bakal ada press conference-nya, dan gua akan coba untuk mengajak rekan-rekan media untuk nyoba di sekitar sini, di dalam mobilnya. Kita lihat dulu lebih dekat ya. Oke, dari bagian depan dulu, tampangnya sekarang juga udah beda dibandingkan yang Blitz. Kalau yang Neo Blitz ini memang kalau kalian cukup familiar, bentuknya lebih mirip seperti UTV ya, tapi versi lebih besar lagi, muka-muka UTV seperti Polaris gitu. Ini dia namanya sekarang Neo Blitz atau Blitz yang versi kedua ya, 100% elektrik. Nah, mobilnya ini untuk sisi bodinya juga mengalami pengembangan lagi. Kalau kita lihat dari yang sebelumnya, yang sekarang bentuknya udah agak lebih racing lagi ya. Udah lebih racing. Dan warnanya tetap sama, warna-warna sekitaran biru dan kuning nih warna listrik. Dan sekarang namanya Neo Blitz. Memang pada awalnya Blitz itu dibikin, itu adalah Budi Luhur ITS. Tapi akhirnya ini menjadi nama atau brand ya, merek dari mobil ini ya. Emang sudah dinamakan Blitz. Jadi nanti sudah semakin banyak kolaborasinya dengan pihak lain, tetap akan menggunakan nama Blitz. Karena namanya juga emang udah ini banget ya, catchy banget gitu. Cuman sekarang ada tambahan Neo-nya. Kita lihat dulu ke dalam. Nah, sekarang untuk yang sekarang juga joknya udah nggak main-main ya. Untuk sisi safety-nya udah ditingkatkan. Nih pakai joknya emang jok yang FIA approved supaya bisa ikut kejuaraan, baik kejuaraan lokal ya, nasional maupun nanti keluar sana. Itu joknya pakai Sparco, seatbeltnya juga sama pakai Sparco. Ini untuk seatbeltnya 6 titik ya, jadi 2 pundak, 2 samping, dan 2 lagi ke arah bawah. Untuk rombakan di dalamnya sebenarnya ini belum semuanya selesai ya. Ini nanti juga akan diganti lagi untuk dashboardnya, panelnya semuanya. Tapi yang jelas, karena sebenarnya ini jatuhnya sedikit dadakan ya, waktunya agak cukup kurang untuk ngejar ke IMS. Ini sekarang untuk rangka tetap masih pakai rangka yang sebelumnya, tapi setelah ini akan ngebuat rangka baru dengan bodi yang sama seperti ini. Dan yang di rangka baru itu sudah 4-wheel drive, karena kalau kita lihat yang sekarang ini masih 2-wheel drive, jadi di bagian depannya nggak ada as roda. Nanti Neo Blitz yang sebenarnya sudah 4-wheel drive, dan itu rangkanya sedang dikembangkan. Ini masih pakai rangka yang punya Blitz-nya dulu. Shock breaker akan pakai coil over 12 inch travelnya. Buat bannya sekarang juga udah di upgrade, sekarang pakai bannya udah pakai tipe Extreme ya, komodo, kelihatan juga lebih sangar. Ukurannya itu 245/75, velg besi ring 16, velg semacam Daytona gitu. Jadi ban serepnya emang belum diganti nih, baru 4 bannya Extreme, tapi ini juga nanti akan diganti sesuai ban yang nempel di bawah. Terus yang gue suka ini sekarang ada wingnya ya, ada wingnya belakang, dan menurut gue wingnya nggak maksa, masuk banget konsepnya.
Kalau kita ngeliat ke bagian bawah, ini sekarang udah lebih rapi lagi karena bodinya sekarang udah ditutup. Jadi bukan cuma untuk lebih melindungi aja ya, tapi secara estetika juga menurut gue lebih proper sih, lebih rapi. Dan kalau kita ngomongin untuk mesin elektriknya ini, sebenarnya nih gue ceritain deh di vlog. Ini mesinnya ini hanyalah mesin peralihan, mesin sementara yang hanya digunakan di IMS aja. Ini hanya sekitar 35 horsepower ya. Kalau kita hitung horsepower sekitar 35. Tapi nanti mesinnya untuk Neo Blitz itu yang sedang diselesaikan itu kurang lebih sekitar 200 AP, 200 horsepower. Dan di Neo Blitz nanti ini juga gardannya juga masih yang sementara dulu, tapi nantinya itu akan pakai gardan yang terbaru yang emang udah lebih qualified ya, udah lebih memenuhi persyaratan buat ikutan balap kelas nasional ataupun yang internasional. Ini untuk rocker switch panelnya ya, istilahnya untuk panel buat saklar-saklarnya, buat cut off listriknya, buat mutusin arus listrik, terus juga ini segala macam switchnya ya untuk BSM-nya ya, atau modul-modul untuk ngaktifin urusan mesin elektriknya, termasuk ada juga tombol starternya. Keren sih, belum kepasang nih nanti. Emang karena Neo Blitz nantinya di Gias 2019 baru kita bisa lihat yang versi emang udah finalnya ya. Sekarang masih peralihan dulu. Jadi buat Neo Blitz ini sebelum nantinya akan dipakai untuk kompetisi rally atau off-road di luar negeri, pastinya kita harus testing dulu untuk yang skala nasional ya. Rencananya emang di akhir tahun ini udah bisa testing di kejuaraan speed off-road misalnya. Jadi udah ada beberapa juga yang dipersiapkan. Salah satunya adalah racing suit-nya. Ini biar racing suit-nya Blitz. Ya. Ini untuk helmnya udah dipersiapkan dari sekarang. Oke deh teman-teman, ini sebentar lagi, sejam lagi sih mulai ada press conference-nya di sini, sekaligus untuk testingnya ya bersama teman-teman media. Gua akan siap-siap dulu, setelah ini kita akan lanjut ngobrol lagi. Oke teman-teman, udah kelar semua tadi rangkaian acaranya, dan gue pengen nyampein sesuatu ke teman-teman. Buat kalian yang mungkin merasa juga pesimis bahwa memang bisa hasil karya anak bangsa ya, mobil listrik dipakai untuk kejuaraan dunia. Kalau kita realistis banget, kita tahu emang nggak bisa dilakukan dengan cara dan waktu yang cukup instan. Maka dari itu, memang Budi Luhur itu sekarang mulai mengembangkan atau berkolaborasi lebih banyak dengan pihak lain supaya bisa terwujud tidak terlalu lama dan hasilnya maksimal. Sebagai contohnya, karena ini bukan hanya urusan listrik, jadinya Budi Luhur itu sekarang juga mencoba untuk berkolaborasi dengan para pakar di bidang konstruksi, suspensi yang berkaitannya sama off-road. Jadi para mahasiswa itu nggak full ngebuat oleh mereka sendiri, tapi juga dikawal dan dimentorin oleh para pakar-pakarnya ya. Misalnya pakar pembuat mobil tubular, atau misalnya pakar untuk yang meracik atau membangun suspensi untuk off-road. Dan diharapkan itu semua bisa membuat Project Blitz ini menjadi lebih cepat terwujud untuk sampai ke Rally Dakar. Gua yang alhamdulillah ditunjuk untuk menjadi drivernya nanti, jadi gue juga mohon dukungannya kepada teman-teman semua. Kita doakan semoga ini bisa cepat realisasi dalam beberapa tahun Indonesia bisa ada di kejuaraan dunia Rally Dakar. Sekian dulu buat sekarang, jangan lupa kalian subscribe kalau kalian suka video yang berbau rally, off-road, dan sejenisnya. Dadah, assalamualaikum.